Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, bertemu lagi bersama saya Kak Toha. Welcome to my channel. Hari ini saya sangat senang sekali karena bisa bertemu langsung dengan rekan-rekan semua untuk memberikan sedikit ilmu, ya, sharing dan juga berbagi pengalaman. Tentunya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan semua ya, yang nantinya akan mengajar generasi milenial, yang tentunya ini menjadi satu tantangan tersendiri bagaimana kita bisa diterima di pengajaran bersama mereka. Untuk itu kita tonton video berikut ini. Check it out. Rekan-rekan pengajar semua yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya saya yakin kita semua sudah sangat berpengalaman dan sangat banyak sekali jam mengajar atau jam terbang kita dalam mengajar. Hal ini akan menjadikan suatu pengalaman menarik ya, suatu ketajaman dalam kita bisa memberikan pengajaran yang terbaik. Tapi dari pengalaman yang saya rasakan dan juga pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti, pembelajaran-pembelajaran yang pernah saya lalui dalam pengajaran, sebenarnya ada 3 hal ya yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita dalam suatu pengajaran. Apakah 3 hal itu? Yang pertama adalah head, yang kedua adalah hand, yang ketiga adalah heart. Oke? Saya akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan 3H ini, ya, bukan ha itu namanya ketawa, ya. Tapi H di sini adalah head. Yang pertama itu artinya kita sebagai pengajar, yaitu kita melakukan suatu bimbingan dalam hal memberikan pengetahuan kepada anak didik. Kemudian yang kedua adalah kita mengisi pikiran dari anak didik kita yang memang selama ini mungkin mereka belum pernah menemukan teori-teori yang akan kita ajarkan. Mereka sama sekali belum pernah diajarkan oleh lingkungannya, oleh kedua orang tuanya. Maka disitulah peran kita untuk mengisi pikiran mereka. Dan yang ketiga adalah membentuk pikiran mereka. Artinya apa? Kita sebagai pengajar itu bisa memberikan masukan-masukan atau doktrin-doktrin kepada anak didik kita agar mereka bisa menjadi pribadi atau karakter yang baik secara pemikiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan hand itu adalah tangan. Artinya kita sebagai pengajar juga tugas kita yaitu bagaimana kita melatih keterampilan mereka, ya. Bagaimana kita membangun sebuah kebiasaan. Seperti kita mengajar, kita melatih skill. Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang mengajar komputer misalnya atau TIK, mereka harus melatih keterampilan atau teknik mesin dan lain-lain. Itu melatih keterampilan dan membangun sebuah kebiasaan. Nah, dari kita pengajar, kebiasaan apa yang ingin kita bentuk kepada anak didik kita? Apakah kebiasaan positif? Apakah kebiasaan negatif? Itu bergantung daripada kita sebagai pengajar. Kemudian yang ketiga adalah heart. Heart ini sangat penting, yaitu adalah masalah hati. Di sini yang dimaksud dengan heart adalah kita sebagai pengajar bukan hanya memberikan pikiran, mentransfer ilmu, kita melatih keterampilan tangan mereka, skill mereka, tapi kita juga memiliki suatu kewajiban, yaitu kita melayani, meluangkan waktu, kita memberikan suatu motivasi agar anak-anak didik kita ini memiliki mental yang kuat dan juga mereka merasa nyaman dengan apa yang kita ajarkan dan mereka bisa menerimanya. Rekan-rekan semua, kita akan melihat bagaimana
seorang guru yang memberikan perhatian tulus kepada siswanya. Finally, of course, it makes sense of it, so it involves interpreting. What happened, Edwin? I'm really very tired. Saya sangat lelah. Really? Gurunya menanyakan, kamu kenapa? Dia menjawab, saya sangat lelah, guru. Thank you for dinner, Mrs. Chong. You're welcome. You can treat me as successful. Bagaimana kabarnya kamu, Edwin? Gurunya selalu menanyakan kabarnya. Apakah kamu tidak memiliki mimpi yang besar, Edwin? Mrs. Chong. It's time for dinner. Dan siswa tersebut kembali untuk bertemu gurunya yang sangat dia tidak pernah melupakan gurunya. Hal ini sangat penting, makanya saya akan memberikan 5 hal bagaimana kita bisa menjadi pengajar yang akrab kepada anak didik kita. Hal yang pertama adalah teman-teman harus mampu meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu untuk anak-anak kita, bukan hanya pada saat jam KBM, tetapi di luar jam KBM kita menanyakan bagaimana kabarnya, memberikan waktu ketika dia membutuhkan. Jadi ini bukan bicara tentang kita mengajar itu hanya misalkan kalian rekan-rekan diberikan waktu 90 menit atau 60 menit, maka itulah waktu kerja kita. Bukan. Seorang pengajar adalah meluangkan waktunya untuk anak-anak didiknya. Kemudian hal yang kedua adalah membuka komunikasi. Artinya, sebagai seorang pengajar, ini kita tidak bisa menunggu anak-anak kita melaporkan diri. Kak, saya ada masalah nih di keluarga, tapi kita yang membuka komunikasi. Gimana nih kabarnya? Bagaimana situasi hari ini? Bagaimana hati perasaan kamu hari ini? Apakah bahagia ataukah lagi sedih? Itu kita memberikan open communication dari kita. Kita membuka komunikasi. Kemudian hal yang ketiga adalah kita menjadi rendah hati. Kenapa ini begitu penting? Karena kalau kita sudah memberikan jarak, ya, kita tidak ingin diremehkan oleh anak didik kita. Kita menjaga image, jaga wibawa, sehingga itu memberikan gap, ya, yang terlalu jauh, sehingga anak-anak didik kita akan semakin jauh kepada kita. Artinya, wibawa kita itu bukan harus kita memposisikan sebagai leader, bukan, tapi kita bagaimana bisa merangkul mereka, bagaimana kita bisa mengerti mereka. Dan kalau kita bisa memberikan pengertian,
mereka pun nanti akan bisa mengerti kepada kita dan menghormati kita. Ya, karena itu adalah sistem timbal balik. Jadi kalau kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus bisa menghormati orang lain. Kemudian yang keempat adalah kita bagaimana memberikan simpati dan melayani kepada anak didik kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika kita mengajar, kita harus tahu dulu. Jangan langsung kita ngajar, datang langsung ngajar nih. Oke, hari ini saya ngajar fisika. Oke, hari ini kita akan mengajar paket 1. Kita tidak tahu. Ternyata di sana ada anak yang wajahnya sedang lusuh, ya, sedang cemberut. Kita harus tahu dulu. Hei, gimana kabar kamu hari ini? Iya kak, saya lagi bete nih, lagi ada masalah misalkan. Coba kita masuk dulu, kemudian kita berikan solusi-solusi. Oke, nanti kamu gak usah khawatir. Nanti kamu bisa curhat ke kakak, ya, setelah KBM ini berakhir. Oh gitu kak, dia akan senang karena dia sudah diberikan sebuah solusi, ya. Dan yang kelima adalah hal yang utama juga adalah kita memiliki persepsi positif, ya. Positif gimana nih maksudnya? Persepsi positif terhadap diri kita dan juga persepsi positif kepada anak didik kita. Bagaimana kita sebagai pengajar memiliki persepsi positif? Artinya apa? Kita sebagai pengajar harus yakin kita menghadapi anak-anak kita itu adalah kita mampu, kita yakin bisa untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Karena masih ada beberapa pengajar yang ketika harus ngajar, aduh, saya ngajar anak SD lagi. Saya biasanya anak SMA nih. Ada yang seperti itu. Artinya dia nggak yakin dengan dirinya sendiri. Padahal mau anak SD, mau anak SMP, mau anak SMA yang usia-usianya SMA misalkan, itu sama saja. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita, ya. Jadi itu yang pertama adalah persepsi positif terhadap diri kita sebagai pengajar. Kita kenali diri kita, bagaimana karakter kita, apakah kita ini orangnya pendiam. Tentunya untuk menjadi seorang pengajar, kita harus mengubah jati diri kita, bagaimana bisa melayani, ya. Berarti ketika kita memang sadar bahwa diri kita adalah seorang yang tertutup, maka disitulah kita harus, ternyata menjadi pengajar itu harus menjadi seorang yang terbuka. Disitulah kita mengubah jati diri kita untuk menjadi seorang pengajar yang profesional, ya. Kemudian, bagaimana kita memberikan persepsi positif terhadap anak didik kita? Sebagai contoh, ada beberapa pengajar atau rekan-rekan pengajar yang mengatakan seperti ini. Aduh, anak-anak saya harus mengajar di kelas yang anak-anak saya grade-nya C, misalkan gitu. Sedangkan di sisi lain ada pengajar-pengajar yang mengajarkan di kelas yang grade-nya A, misalkan yang terbaik gitu. Padahal rekan-rekan pengajar ini harus tahu bahwa setiap siswa, setiap anak ini memiliki keunikannya masing-masing. Mereka itu adalah siswa-siswi yang cerdas, ya. Nah, ini yang memang harus kita berikan persepsi positif kepada pikiran kita, kepada mindset kita. Kita harus yakinkan diri kita bahwa anak-anak saya ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Anak-anak saya semuanya pintar. Anak-anak saya memiliki kemampuan, ya, untuk bisa menerima pelajaran apa yang akan kita sampaikan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Menurut penelitian dari Profesor Howard Gardner, ternyata setiap anak itu memiliki sedikitnya adalah 1 kecerdasan dari 9 kecerdasan majemuk, ya. Contohnya apa? Kecerdasan yang pertama adalah yaitu ada siswa yang memiliki kecerdasan logical matematik. Jadi ketika dia belajar matematika,
dia sangat cepat sekali, ya, sangat cepat sekali. Tapi di sisi lain ada kecerdasan yang kedua, yaitu people smart. Artinya itu adalah kecerdasan secara interpersonal. Dia jago matematika. Wow, tapi dia kecerdasan keduanya dia kurang. Artinya dia nggak dekat dengan teman-temannya. Dia nggak bisa berpengaruh terhadap teman-temannya. Dia nggak bisa bagaimana bercerita di depan teman-temannya. Dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia memiliki kecerdasan yang tinggi di matematika misalkan, tapi di satu sisi di interpersonal dia kurang. Tapi ada lagi siswa yang memiliki kecerdasan interpersonalnya tinggi. Secara komunikasi dia bagus, ya. Kemudian dia bisa bergaul, dia bisa sharing dan lain-lain. Itu seperti itu. Ada juga siswa yang di kecerdasan yang ketiga, yaitu dia memiliki intrapersonal smart. Ada siswa yang memang kemampuannya adalah di intrapersonal smart. Artinya dia kecerdasannya adalah dari masalah empati, ya. Dia bisa bersimpati walaupun dia pendiam, tetapi dia diam-diam memberikan sumbangan kepada temannya, dia membantu temannya, ya. Nah, disitulah dia memiliki kecerdasan yang ketiga. Kemudian ada juga siswa kita yang memiliki kecerdasan di posisi keempat, yaitu adalah kecerdasan body kinesthetic. Body kinesthetic di sini adalah maksudnya dia olahraganya jago, gitu. Kemudian dia basket bisa, renang oke, futsal oke, tapi matematikanya mungkin dia kurang. Artinya memang kecerdasannya berbeda-beda. Kemudian ada yang kelima, yaitu dia memiliki kecerdasan musical smart. Artinya dia jago di bidang musik, ya. Main gitar oke, nyanyi bagus, ya. Tinggi rendahnya nada oke. Tapi ada beberapa siswa yang memang ngomong aja pales, gitu kan, ya. Nah, artinya ini memang tidak bisa kita salahkan kepada siswa bahwa siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kemudian yang keenam ada siswa yang memang kemampuannya secara naturalis. Naturalis itu apa sih? Artinya dia jago dalam beternak, ya. Dia jago merawat kucing. Dia jago bercocok tanam. Dia hobi sekali dia memelihara burung, memelihara ikan, ya. Padahal di sisi lain ada siswa-siswi yang kalau dia memelihara ikan, seminggu kemudian ikannya mati semua. Artinya memang tidak bisa kita samakan. Kemudian ada juga siswa yang kecerdasan nomor 7, yaitu dia linguistic verbal smart. Artinya apa? Dia kemampuan bahasanya adalah bagus. Dia ngomong, belajar bahasa Inggris oke, belajar bahasa Arab mantap, bahasa Jerman, bahasa Sunda, semua dia bisa, ya. Semua bisa dipelajari oleh dia. Karena memang kemampuan dia dari linguistik. Kemudian yang ke-8 adalah picture smart. Dia memiliki kemampuan kecerdasan dalam menggambar. Nah, dia gambar pemandangan bagus, gitu kan, ya. Kemudian dia senang menggambar, ya. Daripada dia harus belajar hitung-hitungan, dia lebih senang menggambar. Kemudian yang ke-9 adalah dia memiliki kemampuan filosofi smart, ya. Maksudnya seperti apa filosofi smart? Dia bisa mengambil sebuah hikmah dari setiap kejadian, ya. Makanya dia cocok banget nih ketika dia ada kejadian, saya dapat musibah ya. Saya kenapa ya? Apa yang salah dari saya ya? Nah, tapi ada beberapa siswa yang dia kena musibah, ya udah besok lagi kena musibah lagi. Tidak menjadi suatu pembelajaran. Bukan berarti dia bodoh, bukan. Tapi memang secara kecerdasan dia tidak di situ tingginya. Makanya fungsinya pengajar adalah bagaimana mengetahui, anak ini
kecerdasannya di nomor 1, di nomor 8. Disitulah kita bisa mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Sehingga mereka bisa mempelajari kehidupan ini secara utuh, secara penuh dari Bapak Ibu atau rekan-rekan semua para pengajar yang luar biasa. Oke? Masih banyak hal yang ingin saya sampaikan dan ingin saya sharingkan kepada rekan-rekan semua. Untuk itu, silakan tonton video saya di part 2, bagaimana tips menjadi pengajar yang terbaik.